utang disebut juga dengan modal asing, sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri atau ekuitas atau aset bersih. Jadi, modal terdiri atas modal asing dan modal sendiri. Modal asing disebut juga dengan modal eksternal dan modal sendiri disebut dengan modal internal. Yang pertama, jenis utang dan manfaatnya. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang adalah kewajiban debitor pinjaman untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor pemberi peminjaman selama jangka waktu tertentu. Jenis utang terdiri atas utang jangka pendek, utang lancar, dan utang jangka pendek atau utang tak lancar. Utang jangka pendek atau disebut dengan short term debt atau utang lancar disebut dengan current debt adalah utang yang berjangka panjang waktu paling lama 1 tahun, yang termasuk ke dalam utang jangka pendek diantaranya. Yang pertama, utang usaha. Utang usaha adalah account payable, adalah untuk yang terjadi sebagai akibat pemberi barang dan jasa secara kredit untuk keperluan rutin sehari-hari. Utang usaha terdapat pada bermacam perusahaan, termasuk perusahaan dagang. Utang dagang adalah utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang dagangan secara kredit. Utang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang. Selanjutnya, kredit modal kerja. Kredit modal kerja, working capital loan, adalah kredit yang diberikan bank untuk keperluan modal kerja. Keperluan modal kerja mencakup keperluan membayar gaji, membeli bahan baku barang dagang, membayar utang usaha, dan lain-lain. Kredit modal kerja biasanya dalam berbentuk kredit rekening koran, beban terutang, atau akrual beban. Beban terutang adalah akrual beban adalah utang sebagai akibat pengakuan beban expenses pada saat terjadi walaupun belum dibayar. Beban terutang antara lain untuk gaji dan upah, untuk bunga, untuk pajak, untuk sewa, dan lain-lain. Wesel bayar utang. Wesel terjadi karena suatu perusahaan pelonggaran surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan membayar sejumlah utang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Utang jangka panjang, long term debt, atau utang tak lancar, not current debt, adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, yang termasuk ke dalam utang jangka panjang diantaranya yaitu utang obligasi. Utang obligasi bonds debt adalah utang uang untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun yang dikeluarkan debitor atau peminjaman dalam bentuk surat pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Selanjutnya, utang obligasi biasanya digunakan untuk membeli aset tetap atau bangunan mesin dan alat. Selanjutnya, kredit investasi. Kredit investasi adalah investment loan, adalah pinjaman yang diberikan bank untuk keperluan memperoleh barang modal atau harga tetap, keperluan relokasi pabrik atau modernisasi rehabilitas alat, pembangunan ekspansi, dan lain-lain. Terima kasih. Manfaat anggaran utang. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila dikelola dengan baik. Dengan anggaran utang, dapat diketahui saat utang diterima dan dibayar. Anggaran utang memungkinkan perusahaan untuk menambah utang jangka pendek dan jangka panjang serta modal sendiri untuk ekspansi seperti memperluas kegiatan produksi dan pemasaran. Dengan peningkatan kegiatan produksi dan pemasaran, laba dapat diperbesar dan biaya tetap per unit dapat diperkecil. Sebagai contoh, pada saat perusahaan bekerja dengan modal sendiri sebesar Rp1.000 dan beban usaha 200 per bulan, perusahaan mampu menjual 100 unit per bulan dengan harga 15 per unit dan harga pokok 12 per unit. Pada saat perusahaan menambah utang sebesar 500, beban usaha 300 per bulan dan pajak 10%, perusahaan mampu menjual 150 per bulan unit dengan harga 12 per unit dan harga pokok 8 per unit. Dengan mengelola utang dengan baik, laba dan rehabilitas dapat meningkat, tapi jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, anggaran utang penting sebagai pedoman faktor
Faktor yang mempengaruhi anggaran utang yaitu ekspansi dan struktur modal. Yang pertama, ekspansi. Perusahaan yang ingin tetap hidup dan sukses harus berusaha agar dapat selalu berkembang. Berkembangnya perusahaan selalu menyangkut masalah pembelanjaan, terutama dalam ekspansi. Masalah yang lebih penting dalam ekspansi adalah penentuan besarnya optimal perusahaan yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti persaingan, selera konsumen, dan kemajuan teknologi. Yang kedua, struktur modal. Dalam hubungan ini, struktur keuangan dan kekayaan dikenal dengan adanya pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Jika jumlah modal sendiri lebih kecil dari aset tetap plus persediaan, berarti aset tetap tersebut kurang tertutup dan modal sendiri, hingga akhirnya modal sendiri itu cukup untuk menjamin atau menutup aset tetap tersebut. Yang ketiga, ada ilustrasi penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian rutin untuk mengumpulkan data belian dan juga syaratnya. Langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Untuk penyusunan anggaran utang jangka panjang, untuk keperluan investasi, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli sebagai langkah pertama. Langkah kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Yang ketiga, menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Dapat kalian lihat di sini ada contoh untuk penyusunan utang jangka pendek dan juga contoh penyusunan utang jangka panjang.